Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang pertama kali kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Thailand dan di Belanda. Hari ini kita mau ngomongin tentang seorang gadis yang sangat cantik. Di masanya saat ia hidup, dia sangat terkenal dan ia sangat mempunyai banyak sekali fans. Mungkin kalian salah satunya. Iya, kita akan buka cerita mengenai Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau yang kita kenal Nike Ardila, lahir pada tanggal 27 Desember 1975. Ia adalah seorang penyanyi, pemeran, dan model berkebangsaan Indonesia tentunya. Namun sayang sekali Nike meninggal karena kecelakaan lalu lintas di mana mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di Jalan Raden Edi Marta Dinata, Bandung. Nike Ardila sering dijuluki oleh penggemarnya sebagai Ratu Rock Indonesia. Meskipun awal karirnya ia bukan penyanyi bergenre rock, tetapi ialah sang rocker itu. Nike adalah putri dari pasangan Raden Edi Kusnadi dan Nini Ningsirat. Sejak kecil Nike memang sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara. Bakatnya ini tumbuh dengan sangat luar biasa dan dimulai sejak ia umur 5 tahun. Darah seni Nike mengalir dari kakeknya yang merupakan seorang penyanyi keroncong. Jadi pada saat usia 5 tahun, Nike ini sudah kerap sekali menekuni panggung tarik suara dan ia sudah terbiasa untuk tampil di panggung-panggung hiburan. Kemudian karena ia semakin serius, ia berhasil menjadi juara harapan 1 dalam ajang lagu pilihan TVRI dan juara Festival Pop Singer HAPMI Kodia Bandung, yaitu pada tahun 1985. Nah, pada saat itu Nike usianya baru 10 tahun. Dengan berjalannya waktu, Nike kerap didaulat untuk menjadi penampil pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior, termasuk Nicky Astria, Ita Purnamasari, dan Ikang Fauzi. Dan kemudian namanya pun sangat berkibar pada saat itu. Pada awal 1989, Nike juga memulai karir aktingnya dengan membintangi sebuah bintang layar lebar berjudul Gadis Foto Model. Dalam film tersebut, Nike juga turut menjadi pengisi soundtrack dan kemudian dirilis melalui album OST Gadis Foto Model. Dan akhirnya namanya semakin melambung dan ia pun bergabung dengan proyek Key Records. Nike akhirnya berhasil merilis album debut Seberkas Sinar diproduseri oleh Dedi Dores. Nah, semenjak album perdana dirilis di penghujung 1989, nama Nike Ardila masuk ke jajaran artis papan atas dan diperhitungkan. Dan namanya pun disejajarkan dengan Nicky Astria, Meriam Bellina, dan Cut Irna. Bahkan sebelum album perdana sukses di pasaran, Nike sudah dilibatkan dalam produksi beberapa film box office di zamannya dan kegiatan yang berhubungan dengan modeling dan show di daerah-daerah Aceh sampai Papua. Tahun 1990 adalah awal dominasi Nike Ardila di dunia hiburan sehubungan dengan suksesnya secara komersial album Bintang Kehidupan yang terjual 2 juta unit. Wow. Dilanjutkan dengan terpilihnya Nike Ardila sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Kemudian banyak sekali jadwal konsernya setiap tahun itu full.
Ia tampil di acara-acara selebritas dan ajang penghargaan, membintangi beberapa film box office, bintang iklan. Belum lagi ia tampil di sampul majalah dan berbagai konser-konser lainnya. Mungkin karirnya terbilang singkat, yang mana ada di tahun 1988 sampai 1995, dan kalau dihitung itu hanya 6 tahun saja. Tapi dalam waktu sesingkat tersebut karirnya begitu cemerlang. Ternyata enggak hanya di bidang musik saja Nike berkiprah, industri film di tanah air pun tidak mau ketinggalan menggunakan Nike Ardilla sebagai pemeran utama di film-film mereka. Puluhan film box office dibintangi, bahkan film daerah paling laris yang berjudul Kabayan yang sebelumnya dibintangi oleh Paramitha Rusady. Sebagai tokoh wanita utamanya, ia juga sempat tampil di salah satu sinetron dengan rating tinggi arahan sutradara Putu Wijaya yang berjudul Nona. Tibalah saat yang tidak pernah diduga oleh semua orang, bahkan mungkin orang tua Nike Ardilla sendiri. Pada tanggal 19 Maret 1995, kurang lebih dari pukul 6.15 pagi itu, Nike Ardilla tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Mobil Honda Civic berwarna biru metalik dengan plat nomor D27 AK menabrak pagar beton bak sampah di Jalan Raden Edi Marta Dinata. Diperkirakan Nike tewas seketika, tetapi saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan Nike belum meninggal saat kejadian. Barulah saat perjalanan ke rumah sakit itu, ia meninggal dunia. Nike mengalami luka sangat parah di kepalanya dan memar-memar di dadanya. Nike yang saat itu bersama manajernya, Sofiatun, baru saja kembali dari diskotik Polo. Isu negatif seputar kematiannya berkembang, diantaranya menyebutkan bahwa Nike mengendarai mobil dengan kondisi mabuk. Tapi kemudian kabar itu dibantah keras oleh pihak keluarga dan saksi kunci kecelakaan itu. Sofiatun mengatakan Nike hanya meminum jus jeruk saja. Hasil visum polisi menyebutkan tidak menemukan kadar alkohol dalam tubuh Nike Ardilla. Ada kesimpang siuran tentang waktu kematian Nike Ardilla. Menurut saksi, kejadian itu terjadi pukul 3. Tetapi saksi lain mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi pukul 5.45 pagi. Laporan resmi mengatakan bahwa kejadian adalah pukul 6.15 pagi. Kemudian Nike Ardilla dimakamkan pada sore itu juga, diantar oleh ribuan penggemarnya serta para artis ibu kota. Kematiannya ini sangat menghebohkan dunia hiburan di Indonesia, ditangisi para fans yang sampai beberapa hari ini setelah kematiannya masih setia berada di kediaman Nike Ardilla. Menurut Atun yang bersama Nike berada di mobil itu, dalam perjalanan pulang Nike mengendarai mobil itu dengan tidak menggunakan sabuk pengaman. Mobil Nike berusaha menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan sangat pelan. Namun ketika menyalip dari arah perlawanan, muncul mobil TAF melaju sangat kencang. Nike langsung menghindar mobil tersebut dan membanting setir terlalu ke kiri sehingga menabrak sebuah pohon dan langsung terpental menabrak pagar beton bak sampah di kantor usaha pribadi di Jalan R.E. Marta Dinata tersebut. Dan akhirnya Nike menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nike Ardilla menjadi bukti kegemilangan budaya pop, di mana semenjak awal karirnya berbagai poster Nike menghiasi ruang publik, baik itu kafe, bus, TV, sekolah, dan banyak lagi.
Bahkan setelah kematiannya pun, nama Nike Ardila masih mengisi ruang-ruang publik. Buktinya, tempat-tempat suci didirikan seolah-olah mentasbihkan kalau Nike Ardila adalah pahlawan dan tokoh baru pada zaman itu. Nike Ardila Resto dan galeri dibangun untuk mengenangnya. Bagaikan museum, makamnya selalu ramai dikunjungi semua kalangan. Tidak salah kalau George Quinn mentasbihkan Nike Ardila setara dengan para wali. Kematiannya masih mampu mengisi ruang-ruang publik hingga saat ini. Inilah pengaruh terbesar dari seorang Nike Ardila. Tak lama setelah kematiannya, namanya justru menjulang. Publik masih terus membicarakan Nike Ardila. Bahkan setiap tahunnya ribuan penggemar yang tergabung dalam Nike Ardila Fans Club melakukan ritual khusus pada tanggal 19 Maret dan 27 Desember, yaitu berziarah ke makam dan mengadakan acara mengenang Nike seperti memutar film-film Nike dan menyanyikan lagu Nike di Bandung, tempat kelahiran dan tempat berpulangnya Nike. Bahkan ada sebuah museum yang didirikan di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Semua barang-barangnya tersimpan di sana, serta pakaian yang dikenakan saat kejadian dan replika kamar Nike. Selain itu, hampir semua album rekaman lagu Nike berhasil memperoleh penghargaan. Setelah 23 tahun berpulangnya Nike Ardila, pada tahun 2018, musisi Melly Goeslaw menceritakan kenangan bersama Nike setelah merilis lagu Bintang di Hati yang dirilis pada tanggal 7 September ini, menceritakan kisah persahabatan sejati. Lagu tersebut menjadi soundtrack film Dancing in the Rain dan sinetron Samudra Cinta. Demikianlah kisah yang sangat menyentuh hati dari seorang Nike Ardila yang sampai hari ini sangat dipuja karena saat ia hidup memberikan sumbangsih yang sangat gemilang. Apa sesungguhnya yang dapat kita pelajari dari kehidupan Nike Ardila semasa hidupnya? Bahwa ternyata kematian tidak bisa menghentikan bagaimana orang dapat mencintai dia. Dan itulah adalah energi besar yang dimiliki oleh mendiang Nike Ardila. Dari Nike Ardila kita belajar bahwa sesungguhnya yang terpenting pada saat kita hidup adalah memiliki sebuah arti, sebuah manfaat yang dapat memberikan banyak hal atau memberikan banyak warna dalam kehidupan ini. Kematian hanya sebuah nama, dan kematian tidak mampu menghentikan orang untuk mengenang Nike Ardila. Kisah ini ku akhiri. Buat kalian yang mempunyai masalah dalam kehidupan ini, tentang karir, asmara, kesehatan, atau apapun saja, silakan untuk konseling pada Madam Suki, atau kalian yang mempunyai trauma atau hal-hal lain yang bisa dibicarakan nanti, bisa juga untuk mengikuti sebuah pengobatan holistik atau kebatinan. Bagaimana caranya? Silakan untuk melihat deskripsi atau cukup inbox di Instagram Madam Suki. Dan untuk semua konseling dan healing atau pengobatan holistik tidak gratis, melainkan berlaku sesuai tarif Madam Suki. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.